Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi untuk hari ini adalah hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Ini adalah materi kita yang kedua. Sesuai target pencapaiannya, maka kita lanjut saja langsung ya. Oke, indikator pencapaian untuk hari ini yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan makna jujur sebagai implementasi atau pelaksanaan dari pemahaman surat Al-Baqarah ayat 42 dan hadis yang terkait. Indikator yang kedua adalah Ananda dapat menjelaskan makna amanah sebagai implementasi pelaksanaan dari pemahaman surat Al-Anfal ayat 27 dan hadis yang terkait. Yang ketiga yaitu menjelaskan makna istiqomah sebagai pelaksanaan dari pemahaman surat Al-Ahqaf dan hadis yang terkait. Next. Kita masuk ke dalam sikap jujur. Apa itu jujur? Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Lawannya jujur adalah bohong atau dusta. Jujur itu penting. Kenapa dianggap penting? Karena berani jujur itu hebat. Sebagai makhluk sosial, kita memerlukan kehidupan yang harmonis, baik, dan seimbang agar tidak ada yang dirugikan, dizolimi, dan dicurangi. Kita harus jujur. Kejujuran itu mahal, ada yang mengungkap seperti ini. Artinya apa? Kejujuran memang sangat mahal karena berkata jujur itu terkadang sangat berat. Selanjutnya, dalil dari kejujuran. Yang pertama kita ngutip dari firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Artinya apa? Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 42. Artinya, kebenaran dan kebatilan itu tidak akan pernah bisa menyatu seperti air dan minyak. Oke, selanjutnya dalil dari kejujuran yang diambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Rawahu Bukhari. Artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Next. Sekarang kita masuk ke hikmah atau manfaat dari perilaku jujur. Apa saja? Yang pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kalau orang yang selalu bersikap jujur, maka dia akan dapat kepercayaan dari orang lain. Selanjutnya, mendapatkan banyak teman. Tapi kalau orang yang suka banyak bohong, sebaliknya, maka temannya pun akan sedikit karena dia selalu menjadi orang yang suka berbohong. Yang ketiga, mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Kalau memiliki banyak kesalahan atau memiliki sikap mungkin sebaliknya dari kejujuran itu kebohongan, maka hidupnya sulit untuk tentram. Selanjutnya next. Kita masuk ke dalam sikap amanah. Kita masuk ke definisinya dulu ya. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama, dan yang lainnya. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Pun sebaliknya, orang yang tidak memegang amanah atau tidak bisa dipercaya, maka disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, kita sekarang masuk ke dalilnya amanah. Apa ya dalilnya amanah itu? Yang pertama kita ambil dari ayat
Allah, firman Allah yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul. Dan juga janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu. Sedang kamu mengetahui. Artinya apa? Dilarang berkhianat atau dilarang tidak amanah. Hadis juga dikatakan Ani bani Umar radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Diriwayatkan oleh Bukhari. Oke, kita masuk ke dalam macam-macam amanah. Apa aja sih macam-macam amanah? Yang pertama, amanah terhadap Allah. Amanah terhadap Allah itu Allah memberikan perintah dan memberikan larangan. Tugas kita apa? Ya menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Itu amanahnya Allah. Kalau kita melaksanakan larangan-larangan Allah, bukan justru malah menjauhi, ya berarti kita tidak amanah. Contohnya, nah ini ya. Menjalankan semua yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Amanah yang kedua yaitu amanah terhadap sesama manusia. Contohnya apa? Dititipi pesan atau barang. Maka kita harus menjaganya ataupun bahkan menyampaikannya kepada orang yang memang berhak atas titipan barang tersebut atau pesan tersebut. Kalau tidak berhak, ya jangan disampaikan. Yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Contohnya apa? Memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan diri. Jadi kita mempunyai diri harus dijaga nih. Gimana kita tetap sehat dalam masa pandemi seperti ini. Nah, kalau kita misalkan sakit bukan berarti kita ya mungkin agak kurang menjaga amanahnya. Kalau kemarin kita sudah ikut webinar itu bagaimana waktu makan yang tepat gitu ya, menjaga organ dalam tubuh kita seperti apa. Gitu ya. Hikmah perilaku amanah. Apa saja? Yang pertama, pasti dipercaya orang lain, mendapatkan simpati dari semua pihak. Hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dalam keseharian seperti apa, Pak? Ini dia. Menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Jangan sampai kurang atau bahkan dilebihkan. Lebih baik seperti semula. Misalkan dititipkan atau kalian minjem pensil, kalian harus mengembalikan pensil tersebut. Misalkan atau disuruh orang tua untuk ke warung, bukan malah mampir ke warnet gitu ya. Contoh, itu hanya contoh. Yang kedua, menjaga rahasia. Ketika ada teman yang suka curhat tentang rahasia pribadinya, maka bukan berarti karena sudah percaya kalian sebarkan ke orang lain. Nah, namanya rahasia harus dirahasiakan, bukan disebarkan. Tidak menyalahgunakan jabatan. Ya kalau nanti wallahu alam di antara kalian mungkin ada yang akan ada yang menjadi pemimpin di negeri ini, ketika diberikan jabatan maka harus amanah. Kenapa? Karena ketika tidak amanah maka ingat azab Allah sangatlah pedih. Selanjutnya, memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, minimal cara menikmatinya ketika kita mendapat sesuatu yang memang kita harus syukuri, maka kita ucapkan alhamdulillah.
Selanjutnya istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna luas adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Dalil istiqomah yang pertama ya hanya Bapak ambil satu ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Selanjutnya, penjelasan dari ayat tersebut adalah sikap orang-orang istiqomah mengenai tentang apa yang akan didapat dari orang-orang yang istiqomah. Atau sikapnya seperti apa sih orang-orang yang istiqomah itu? Menepati janji dan mengikuti garis-garis yang telah ditentukan oleh agama, menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua. Yuk kita lanjut. Hikmah perilaku istiqomah. Apa saja orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah dari rasa yang namanya takut dan sedih. Jadi orang yang istiqomah dalam jalan Allah, dalam kebaikan, dalam ajaran-ajaran Islam, insya Allah akan jauh dari yang namanya rasa takut dan sedih. Nggak punya uang, ya nggak akan sedih, santai aja. Nggak punya kuota, ya kalau emang tidak butuh untuk komunikasi, tidak perlu ini segala macam, ya tidak akan sedih. Tidak memiliki apapun, kalau memang kalau memang kita selalu yakin kepada Allah, rasa takut, rasa sedih itu tidak ada gitu. Karena kita yakin Allah maha segalanya. Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan. Orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan ulet atau rajin, semangat. Orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan salat akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan salat akan selalu dilindungi oleh Allah. Ini janji Allah. Contoh perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. Contoh, sholat. Ya, atau sesama manusia melakukan kebaikan, membantu orang yang sedang kesulitan. Kayak sekarang nih anak IPM, bagus tuh programnya. Ya, mengumpulkan dana untuk memfasilitasi pelajar-pelajar yang kurang mampu dalam memiliki kuota gitu ya. Jadi dikumpulkan bersama. Nah, itu bagus itu ya. Kalau itu istiqomah, insya Allah semua yang merasa kurang akan tercukupi ya. Ide yang bagus untuk anak-anak IPM. Melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Selanjutnya, belajar terus-menerus hingga paham, tidak pantang menyerah, tidak suka putus asa. Yang namanya putus asa selalu dia jauhi. Apaan orang ini belum paham? Lanjut terus. Ini mah susah pahamnya. Ketika ada kata susah, maka hilangkan kata susah, buang jauh-jauh. Gitu ya. Selalu menaati peraturan baik yang ada di rumah, sekolah maupun di masyarakat. Kalau di masyarakat itu yang sekarang ini kalau kita keluar harus pakai masker. Ya. Terus jaga kesehatan. Selalu menjalankan kewajibannya dengan rasa senang dan nyaman, tidak merasa dipaksa atau dibebani. Jadi ketika melaksanakan kewajibannya, kayak misalkan sekarang kalian pembelajaran jarak jauh, ya, atau melaksanakan ibadah yang diutamakan kepada Allah, misalkan sholat, itu tidak merasa terbebani, justru merasa senang, ya, tidak merasa dipaksa oleh orang tua, ayo sholat dulu, nggak ada gitu lagi nanti, ya, kalau anak yang istiqomah untuk melaksanakan ibadah karena Allah, bukan karena dipaksa orang tua, bukan.